Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Story. Kembali lagi nih di serial bedah buku dari Story. Nah, kali ini kita datang lagi dengan format yang baru ya. Semoga teman-teman gak bosan dengan format yang baru ya. Insya Allah nanti lebih baik lagi. Nah, hari ini saya Desi akan menemani teman-teman semua. Kita bedah buku sambil renungan malam ya. Mumpung malam minggu kita renungan buku udah putusin aja. Nah, ini nanti teman-teman bedah bukunya bakal dibagi 4 sesi nih. Nah, sesi termin pertamanya kita akan bahas, ya meskipun judulnya udah putusin aja, kita bakal bahas kenapa sih harus putus. Itu penting banget. Kenapa harus putus? Oke, buat teman-teman tetap di sini di channel ini, jangan kemana-mana karena ini cuma 10-15 menitan, jadi tuntaskan ya. Oke teman-teman, nah ini teman-teman bisa dilihat di layar, itu adalah isi dari buku Udah Putusin Aja. Ada sekitar 11 bab. Nah teman-teman, nanti kita akan ngebahas 3 bab awal ya, yaitu Cinta Itu Fitrah, kemudian Salahkah Merasa ya, kemudian berikutnya bagian pacaran itu sebetulnya tanda dewasa atau beradegan dewasa. Nah, ini kita akan bahas di part pertama. Jadi teman-teman siap? Yuk kita langsung aja bahas 3 bab pertama di buku Udah Putusin Aja. Nah, ini bab pertama itu ngebahas mengenai cinta itu fitrah. Oke. Ada banyak banget idiom di luar sana yang bilang bahwa cinta itu nggak punya nilai gitu loh. Cinta itu ya cinta, dia nggak dibatasi sama nilai tertentu gitu loh. Kita nggak bisa nyalahin cinta. Cinta itu nggak pernah salah. And then sebagai seorang muslim ya, patokan kita itu bukan kata hati gitu. Patokan kita itu apa kata ilahi. Nah teman-teman bisa lihat di layar itu ya, di layar ayat Allah mengenai cinta ya. Teman-teman bisa bantu saya untuk sambil membaca ayat yang ada di depan gitu ya, kita renungi. Nah, kok bawa ayat sih kak? Ya karena kita sebagai seorang muslim, kalau kita nggak muslim kita nggak bawa ayat nih gitu. Kita sebagai seorang muslim, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri ya, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara rasa kasih dan sayang. Jadi cinta itu sebetulnya sesuatu yang akan membawa kepada kebahagiaan, tapi gitu ya, dia juga bisa loh ngebawa pada kesengsaraan gitu loh. Kuncinya adalah cinta itu mau dibawa kemana, pakai aturan yang benar atau pakai aturan yang salah gitu loh. Jadi tadi nggak salah ya kalau bilang cinta itu fitrah, cinta itu ya cinta gitu, iya, tapi wadahnya itu yang bikin cinta itu sebetulnya bawa kesengsaraan apa bawa kebahagiaan. Nah itu ada diksi istri gitu loh. Definisi bahwa istri itu nggak dipilih secara kebetulan sih. Itu ada indikator yang kuat loh teman-teman, bahwa cinta lawan jenis gitu ya, yang nanti bawa kebahagiaan berarti dalam hubungan suami istri gitu, bukan dalam hubungan doi-doi gitu ya, bukan hubungan yang lain-lain gitu. Ini penegasan banget buat kita bahwa cinta yang terbaik itu ya kan adalah cinta yang sesuai dengan syariah. Loh kak, tadi bawa Islam, sekarang bawa syariah. Iya dong ya, jadi kalau kita thinks about the true love gitu ya, ini Islam disebut syariah gitu ya, cinta sejati itu terbingkai dalam syariah. Kalau nggak terbingkai dalam syariah itu nggak bakal ada namanya cinta sejati. So teman-teman, let's think together gitu ya, kita mikir bareng-bareng sih gitu loh. Satu diksi bernama pacaran, dimana kalau mau jujur nih, kalau mau jujur tuh, pacaran itu adalah hubungan romansa yang tidak diakui dari sisi agama maupun negara. Coba deh, kita bisa nggak nuntut secara hukum gitu dengan status pacaran? Nggak bisa. Dan disinilah sebetulnya bermulanya sebuah masalah ya teman-teman. Kalau suka novel gitu ya, atau suka film, itu
kalau dipikir-pikir loh ya, coba deh, ujung-ujungnya tuh cinta yang salah. Oke, sebelum kita ngebahas masalahnya itu ada di mana, ini kita tegesin lagi ya bahwa yes, cinta itu bebas nilai, cinta itu netral. Oke, love has no labels itu ya. Kalau para penggiat LGBT tuh pernah bilang bahwa love has no labels. And then di sini sebetulnya cinta itu yang sebagaimana kita bahas adalah Ghurzatul Naum ya. Dia tuh naluri yang alami banget kok. Kalau kita pengen dicintai, kita pengen mencintai gitu tuh alami banget. Islam ngasih cara gitu loh, ngasih cara. Sebetulnya kita itu bagusnya kayak gimana mewadahi cinta gitu loh. Jadi please notice gitu ya, Islam itu nggak mengharamkan cinta, tapi Islam mengarahkan. Oke, kalau lu udah jatuh cinta, kalau kamu udah jatuh cinta tuh harus ngapain gitu loh. Dan ini jangan disempitin deh kayaknya, jangan disempitin bahwa cinta itu ya cuman cowok sama cewek gitu loh ya, cuman cinta syahwat romansa, enggak. Ayah ke ibu gitu ya, bagaimana kita ingin melindungi teman kita gitu kan, bagaimana kita menyukai anak kecil gitu ya. Tapi emang sih kalau kita bicara masalah cinta nih, kita something called love gitu ya, itu ini sebenarnya sesuatu yang boleh banget loh. Tapi ada sesuatu yang nggak boleh dari cinta, yaitu ketika cinta itu diraih dengan cara yang SALAH atau dengan cara yang salah. Nah ini nih yang jadi problem gitu loh. Karena gini loh, cinta yang salah itu bakal membawa masalah kemana-mana gitu loh ya. Jangan dikira gitu ya kalau kita lagi meraih cinta dengan cara yang salah itu bakal yang rugi cuma diri kita sendiri, itu yang sakit hati cuma kita sendiri. Enggak ya, lo percaya apa enggak, masalah cinta ini bisa bikin senewan ya. Cinta yang salah ini nggak cuma bikin senewan kamu, nggak cuma bikin senewan keluarga kamu, bapak ibu kamu gitu ya, sahabat kamu, enggak. Cinta yang salah itu bisa bikin senewan satu negara, beneran. Kalau nasihat Imam Syafi'i ya, kenapa sih pezina itu dihukum sedemikian dahsyatnya, udahlah dipermalukan gitu ya, dihukum ya rata-rata hukuman mati gitu kan ya, karena sebegitu gedenya efeknya pada sebuah kestabilan sebuah negara. And you can look at that gitu ya, teman-teman bisa lihat di layar itu data yang mengerikan. Itu data tahun 2007-2010. Oke, kita sekarang hidup tahun 2021. Angka-angka itu monggo teman-teman bisa pause dulu videonya, dibaca angka-angkanya. Miris banget. Ini aku mau cerita di luarnya tabel ini. Barusan ada yang speak up gitu ya, pakai nama anonim gitu, dengan umbaran syahwat di mana-mana ya, diserang cowok. Barusan ngerantau di Jakarta, dia diseret sama orang nggak dikenal dan dia diperkosa. Bayangin cowok ya, dia nangis, dia nggak tahu harus gimana. Itu kasus terbaru, itu baru 1 hari atau 2 hari yang lalu gitu ya. So girls, cowok aja bisa kayak gitu loh, apalagi yang cewek ya. Yang perlu benar-benar kita tahu gitu loh, sebenarnya bukan cuma sekedar oh I love you, you love me, and we do sex, no gitu lah, bukan. Tapi ada problem ikutan, problem yang akan bergulir kayak bola salju, yang itu tuh bakal makin gede dan ngancurin kita semua ya. Mulai dari pernikahan yang hancur gitu ya. Coba deh teman-teman lihat topik-topik yang rapi banget di Wattpad itu kan kehancuran rumah tangga, tapi so sweetnya seks bebas pacaran gitu ya. Terus kemudian broken home, broken generation gitu ya. Lo kebayang gak sih kalau misalnya senegara generasi-generasinya itu generasi-generasi yang sakit, yang illness gitu. Dan ini ya sakit fisik iya gitu loh, sakit mental juga iya gitu loh ya. Kalau sakit fisik mungkin udah klasik lah, yang udah banyak kampanye-kampanye HIV itu ya, yang sebetulnya penyebab utamanya itu kan seks bebas.
ada traumatic gitu ya, mental illness, depresi gitu kan. Berpikirnya sejauh amat sih mbak, ya harus sejauh itu kita mikir gitu loh. Ketika sesuatu yang kita anggap sepele, kan gue cuman ya, nah itu, tapi kayaknya sampai segitunya. Dan gue setuju banget sih sama buku ini ya, Udah Putusin Aja itu benar-benar ngebuka yang biasanya kita nggak mau mikir jauh, ya kita mikir jauh gitu loh. Ya teman-teman bisa baca deh apa yang aku lingkarin itu di bukunya itu ya. Ini buku ditulis ketika era itu cewek doang yang rugi, ketika LGBT itu belum merajalela kayak sekarang gitu ya. Tapi sekarang aku bisa bilang bahwa nggak cewek nggak cowok, kita di lingkungan yang rugi banget. So dear, please love yourself. How? Gimana caranya kita mencintai diri kita sendiri dengan benar? Love yourself with Sharia. That's the point. Agree with me? And teman-teman, sekian sharing session ya pada buku kita part yang pertama. Kita berikutnya akan ngebahas sebenarnya Islam gimana sih ngaturnya gitu.